Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi petani di seluruh Indonesia. Pada pagi hari ini saya akan berbicara mengenai peternakan, ya, peternakan, terutama peternakan sapi. Jadi pada kesempatan ini sejak kecil saya juga sudah tiap hari disuguhi pemandangan tentang sapi. Jadi di pedesaan di Jawa yang saya ketahui, mungkin di daerah-daerah lain juga iya, sapi merupakan eh, tabungan bagi masyarakat penduduk desa, atau ya selain itu sebagai tabungan merupakan kelangenan, kelangenan untuk dipelihara. Jadi hampir waktu saya kecil, hampir di desa petani khususnya itu kebanyakan celengannya, celengannya atau kegiatan utamanya adalah eh, memelihara sapi. Nah, sebagai sapi sebagai apa ya, ketahanan ekonomi keluarga, ya, gitu. Hampir setiap rumah itu memiliki sapi satu atau dua, tidak banyak-banyak. Mungkin ditambah dengan kambing dan sebagainya. Nah, ini memelihara sapi satu atau dua waktu itu rasanya sudah cukup untuk kegiatan itu. Iya. Kenapa? Nanti jika pas membutuhkan itu sangat berharga sekali, yaitu dengan dijual. Ya. Nilainya sangat besar pada waktu itu. Sehingga kalau mungkin anaknya mau sekolah, nah itu dijualkan sapi. Atau membangun rumah, dijualkan sapi. Atau manten ke anaknya, ya itu juga dijualkan sapi. Pokoknya untuk kebutuhan-kebutuhan yang penting, yang uangnya agak banyak, itu uh, menjual sapi. Di samping itu memang sapi ini kan ya untuk kegiatan yang lain. Karena selain bertani, menanam padi terutama, itu kegiatan yang lain adalah untuk mengisi kosong waktu adalah ngarit, ya, mencari rumput. Nah, kemudian sapi juga mempunyai kelebihan karena pertanian, damernya, jeraminya juga disimpan di atas kandangnya itu dan itu diberikan setiap saat yang awet gitu. Nah, inilah salah satu ketahanan apa ya, pertanian untuk ekonomi di pedesaan. Ya, itulah rata-rata seperti itu. Nanti kita bicarakan uh, perkembangan perbedaannya. Makanya di dalam background ini saya sampaikan ini dulu sapinya seperti ini, sekarang berubah seperti ini. Jadi kalau dulu kalau kita lihat hampir semua sebagian besar sapi yang dipelihara banyak di ini cerita di Jawa, nanti kita bandingkan dengan di Sumatera, di luar Jawa, itu sapi ongol atau kebanyakan yang dipelihara adalah PO, peranakan ongol. Sapinya putih, ada punuknya, jala itu. Jadi itu yang banyak dipelihara oleh masyarakat, petani-petani. Ya, kenapa? Ya katanya alasannya ya dulu yang adanya itu juga itu adalah apa ya, satu tahan panas ya kan, kemudian karena udah peranakan mungkin udah adaptasi dengan Indonesia sangat bagus ya, selain untuk kelangenan juga untuk kerja di sawah, kerja di sawah untuk megawe, nah untuk megawe. Jadi dulu, nah itu yang sebelum ada traktor sekarang ini, sapi pada waktu itu fungsinya sebagai selain langganan tadi adalah untuk memang bekerja
untuk garu, untuk megawe, sehingga antar masyarakat itu namanya pinjam meminjam. Nah, pinjam sapinya, nah gitu, pinjam lukunya untuk kerja. Nah, lama-lama ada yang disewakan. Nah, itu. Jadi tidak semata-mata untuk bisnis penggemukan. Nah, gitu. Inilah perkembangan memelihara sapi. Jadi itulah filosofinya. Nah, jadi makanya dipilih yang tahan, yang bisa kerja, yang agak kuat, makanya dipilihlah kebanyakan ya peranakan ongol, ongolnya tadi PO. Ya, sehingga kalau di gerobak di apa yang sering kita lihat kan sapinya yang putih itu, nah kan itu jarang yang berwarna-warni itu dulu. Nah kemudian jika kita sekarang mengamati eh, yang dipelihara oleh masyarakat Indonesia itu sangat berubah terutama untuk yang di Pulau Jawa. Nah, di Pulau Jawa kalau kita lihat di pasar-pasar hewan, nah kita bisa lihat di pasar Magelang, Grabak, pasar mana Nganjuk, Ngawi, Situbondo, Kebumen, nah dan sebagainya. Nah itu di pasar-pasar itu coba kita lihat sudah berubah yang dipelihara. Ya, karena itu tadi kalau masyarakat apa itu kan untuk tabungan langganan meliharanya kan tidak banyak-banyak kan gitu. Nah, oleh karena itu yang dipentingkan adalah yang besar, yang besar. Kemudian adanya program pemerintah, adanya IB, ya, inseminasi buatan, sapi itu juga sekarang wajahnya berubah. Banyak sekarang yang namanya sapi jumbo, sapi yang besar, yang apa itu kalau di pasar-pasar yang keluar sekarang kan yang apa ya limusin kan gitu limusin nah, nanti simental nah gitu bahkan terakhir-terakhir ini ada banyak yang sudah apa namanya Belgian Blue Cross nah, dengan Brahman nah, gitu jadi perkembangan ilmu itu juga yang impor-impor tadi sudah mulai datang ya sehingga sekarang yang apa yang banyak dipelihara masyarakat kalau di Jawa itu ya banyak apa simental lah kan gitu apa namanya limosin nah itu pegon nah gitu jadi ya sudah berubah jadi di pasar-pasar warnanya sapi tidak didominasi warna putih lagi warnanya sudah apa ya coklat apa gitu coklat seperti gambar ini jadi eh, sapinya sudah naturalisasi seperti sepak bola juga. Nah, jadi pemain-pemainnya sudah dari apa sapi-sapi dari Eropa sana, dari Eropa, dari Australia, nah, kan gitu. Jadi sudah berubah. Jadi itu kalau kita melihat perkembangan sapi yang dipelihara di masyarakat Indonesia, sehingga sekarang sapi itu ya kalau dijual banyak yang berapa nih yang sudah 700 kilo, ada yang 1 ton up ke atas, yang sudah yang besar-besar sekali. Dan harga itu juga sangat berbeda dengan sapi-sapi yang ada di dulu. Nah, inilah cerita kalau kita berbicara masalah sapi yang ada di terutama di Pulau Jawa. Kemudian kita berbicara, saya lama di apa, Sumatera Utara, di Siantar, Simalungun juga banyak yang memelihara sapi. Tetapi konsepnya berbeda, ya, berbeda. Kalau di sini diumbar, ya, di Angon, kan gitu. Kenapa? Luas, di kebun kelapa sawit sangat luas. Sehingga dipilih, ya, sapinya berbeda yang dipelihara. Banyak dipelihara ya ongol itu peranakan ongol ada tapi ada yang memelihara sapi Bali ya sapi Bali lebih dekat itu dengan sapi Madura nah kan gitu karena apanya posturnya lebih kecil dengan lebih kecil ini lebih lincah jalan ke sana kemari apa nah mungkin bobotnya tidak cepat meningkat tapi dari breeding dari anakannya jadi
nggak usah di apa ya, kasih makan tambahannya sedikit, pergi ke kebun kelapa sawit sana kemari, banyak sehingga anaknya nanti, banyak. Jadi sapi yang kesimpulannya sapi yang dipelihara itu kalau nggak sapi Aceh, yang habitatnya kecil ya, sapi Aceh, sapi Bali, sapi Madura, gitu. Yang tidak seperti yang untuk, pedaging, khusus pedaging yang dipelihara secara apa ya, diem gitu. Ya seperti tadi Limousin, Simmental, Belgian Blue, dan yang bagaimana yang Brahman yang besar-besar gitu. Nah inilah cerita wajah per sapian di Indonesia saat ini. Sehingga inilah berkembang ilmu dari persapian breeding itu bagaimana mencari yang kualitasnya yang besar, bagus, tapi juga tergantung situasinya. Mana yang cocok dipelihara, sistemnya bagaimana juga perlu diperhatikan. Nah, karena nanti sebagai tabungan juga di mana-mana. Tahu-tahu setahun anaknya satu, tambah terus, ya, kan gitu. Nah, ini yang apa ya, sapi dalam sejarahnya juga sebagai ketahanan ekonomi keluarga, salah satunya di Indonesia juga. Demikian pemirsa, mudah-mudahan cerita ini bisa menambah wawasan kita di dalam bidang pertanian secara umum di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.